Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan saya Aldo. Bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy-creepy, yang Horor-horor, yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang menurut kita itu serem banget guys. Ini lebih serem daripada kita ngomongin penampakan setan atau cerita hantu. Seremnya tuh beda level guys. Iya, lebih di atasnya gitu. Iya, sesuatu yang nggak bisa dijelaskan. Iya. Nah, kita yakin banget pasti beberapa di antara kalian pernah tidur sambil dengerin murotal atau ayat-ayat Al-Quran guys. Yang itu ya durasinya biasanya panjang, bahkan dari juz pertama sampai juz terakhir. Ya tujuannya macam-macam guys. Bisa untuk relaksasi, menghafal. iya, mungkin untuk sebagian orang itu menolong mereka untuk tidur lebih tenang guys. Apalagi jujur ibuku juga suka begitu. Kalau malam mau tidur pasti nyetel murotal atau ayat-ayat Al-Quran. Dan pembahasan kita di video kali ini nggak jauh-jauh dari Quran for Sleep. Kita menemukan sebuah postingan di Reddit yang berkaitan dengan Quran for Sleep guys. Dan ini mencengangkan banget karena konon di postingannya itu si orang ini menulis kalau dia ini menemukan dua video Quran for Sleep yang ada apa-apanya guys. Diselipi sesuatu yang berkaitan dengan black magic, ilmu hitam, jampe-jampe, sihir, atau kalau bahasa kita pelet. Dan kalau nggak salah ini videonya panjang banget guys durasinya. Udah diupload sejak 3 tahun yang lalu. Terakhir aku lihat itu kalau nggak salah ditonton 5,9 juta kali. Itu video yang pertama, soalnya ada dua guys. Quran for Sleep, terus yang satunya lagi judulnya cuman Quran doang. Dan yang ngebaca ayat-ayatnya itu merupakan seorang ulama yang namanya adalah Syekh Mishari Roshid Al-Afasi. Dan video yang judulnya Quran itu dibaca sama Ahmad bin Ali Al-Ajmi. Mohon maaf kalau kita mungkin ada salah-salah penyebutan nama. Tapi disclaimer guys, di sini kita nggak bermaksud apa-apa. Kita cuman ingin membahas sesuatu yang ada di bacaan Qurannya itu. Dan bacaan ayat-ayat Al-Quran yang ada di video itu nggak salah sama sekali. Cuman ya ada orang yang nggak bertanggung jawab yang menyelipkan sesuatu yang enggak. Kedua video itu diupload di channelnya Sarah Ali. Dan di sini ditulis pada tanggal 8 April 2022 semua video yang ada di channelnya Sarah Ali, Quran for Sleep dan Quran di take down sama YouTube, dihapus. Ya walaupun udah di take down di channelnya Mbak Sarah Ali, tapi ini kayaknya udah banyak yang re-upload deh. Ya gak sih? Iya. Kita cari-cari di Google, di YouTube ini banyak yang re-upload guys. Coba kalian cari aja. Nah, konon diduga si Mbak Sarah ini, dia ini mempraktekkan ilmu-ilmu sihir, jampe-jampe untuk menjampe-jampe seseorang. Dan usutnya usut, orang yang ditargetnya itu namanya adalah Owen Brown. Jadi konon mantranya ini bekerja pas si orang yang ditargetnya itu lagi tidur. Itu cuman mempan sama orang yang dituju doang. Itu pun kalau orangnya tidur. Kalau melek katanya sih nggak ngefek guys. Jadi misalkan kalau kalian denger itu kemungkinan nggak akan ngefek, soalnya targetnya bukan kalian. Biasanya kalau mantra-mantra atau kiriman-kiriman tanda kutip itu wordnya kalau orang-orang yang ditargetnya itu tidur. Ya, kamu kan pernah nonton di YouTube apa tuh? Kisah Tanah Jawa. Oh, ya, itu gimana? Om Hao kan pernah ngomong kalau posisi kita tidur gampang banget kena mas. Tapi kalau kita nggak tidur mungkin meleset. Iya, meleset. Soalnya ada titik lemahnya gitu katanya. Oh, berarti make sense, masuk akal. Kenapa kok si Mbak Sarah Ali ini dia udah memikirkan mas? Iya, memikirkan dalam artian, oh dia pakai cara-cara seperti itu biar bored pas orang-orang lagi tidur, makanya dia pakai Quran for Sleep. Iya, benar. Iya gitu guys. Nah, usutnya usut pas kita dengerin itu ternyata mantranya adalah mantra yang dibaca sama Google Translate guys. Jadi kemungkinan si Mbak Sarah Ali ini ngemasukin mantra-mantranya itu ke Google Translate atau aplikasi yang bisa ngeluarin suara robot, terus dimasukinlah ke video Quran for Sleep ini. Tapi suaranya bener-bener slow, samar-samar guys. Tapi pertanyaannya, kenapa kok harus pakai robot Google Translate? Kenapa nggak pakai suaranya sendiri? Mungkin biar korbannya nggak tahu kalau itu yang mana. Atau mungkin dia malas. Nah, malas mungkin. Ya, mungkin malas suaranya jelek kali ya, terus dia pakai Google Translate. Suaranya nggak enak didengar mungkin. Ini ada beberapa stempel waktu di video yang Quran yang udah ditulis sama orang yang ngeposting di Reddit tadi. Kurang lebih mantra-mantranya begini guys. Dengerin baik-baik. I can swallow pills easily. I can swallow pills like anybody. I overcome my fear from swallowing pills. My mind is blocking any unnecessary fears. My mind is releasing any unnecessary fears. Owen Brown gets dumped and ghosted by any woman he is talking to. Owen Brown gets dumped and ghosted by any woman he is dating.
The relationship between Owen Brown and any woman he is talking to get destroyed. The relationship between Owen Brown and any woman he is dating gets destroyed. Owen Brown is spending the rest of his life with me. Owen Brown is coming back to York University for me. Owen Brown listened to every word I say to him. Owen Brown listened to every order I give him. Owen Brown is not enough to every female he. Oh, ini jadi si Mbak Sarah Ali bikin mantra yang biar si Mas Owen Brown ini nggak didekati sama wanita-wanita lain, guys. Nanti kalau misalkan si Mas Owen Brown ini berpacaran dengan salah satunya, itu nggak akan bertahan lama. Pasti ada cekcok, terus putus. Intinya akan berakhir hancur. Jadi ya singkatnya nggak rela gitu ya si Mbak Sarah Ali ini. Ini jatuhnya obsesi ini. Ya, bisa dibilang si Mbak Sarah Ali ini terobsesi banget sama Mas Owen Brown. Agak ngeri juga ya, maksudnya. Kenapa kok si Mbak Sarah Ali ini melet seseorang pakai ayat-ayat Al-Quran? Emang work ya? Justru malah buat nangkal loh. Nah, kan ayat suci, emang bisa ditandingi. Ya pokoknya kalau kita dengerin mantra-mantra yang ditaruh di balik ayat-ayat Al-Qurannya itu yang sangat-sangat slow itu suaranya, itu disturbing banget guys, sangat-sangat mengganggu. Serem guys, ini seremnya itu beda level ini. Dia melet seseorang yang namanya Mas Owen Brown, yang itu ya sesat kan? Iya. Ya bisa dibilang musyrik atau syirik gak sih? Berarti kalau gitu si Mbak Sarah Ali ini udah bener-bener tahu apa yang dilakukan sama Mas Owen Brown. Mungkin ya udah dikuntiti, di stalking, jadi tahu kebiasaannya tuh ngapain. Jadi si Mas Owen Brown ini kemungkinan suka dengerin ayat-ayat Al-Quran di YouTube pas dia tidur. Karena kan ya YouTube itu platform yang bisa diakses semua orang, publik. Apalagi videonya juga di publik. Terus kalau misalkan masuk bulan puasa Ramadan kayak kemarin, itu kan pasti ya banyak orang yang cari-cari video seperti itu. Terus kan tadi juga mantranya itu ditaruh di menit-menit yang udah pertengahan ke akhir. Betul. Biar si pendengarnya itu udah terlelap. Soalnya kan mantranya itu bekerja kalau si targetnya itu udah tidur. Dan kan tadi juga ada mantra yang bilang kalau Mas Owen Brown ini biar kembali ke York University untuk si Mbak Sarah Ali. Pas kita telusuri, ternyata York University ini ada di Toronto, Kanada, guys. Kemungkinan si Mbak Sarah Ali ini berkuliah di situ. Berarti udah ada hubungan ini sebelumnya. Iya. Udah ada hubungan, diputusin kandas, tapi si Mbak Sarah Ali-nya nggak mau diputusin. Nggak terima itu ya? Nggak terima, mungkin ada masalah apa gitu. Makanya kok kenapa si Mbak Sarah Ali bisa tahu kebiasaannya si Mas Owen Brown gitu. Masuk akal ini. Mungkin karena ada cekcok, putus, terus Mas Owen Brown ini pindah kuliahnya atau meninggalkan York University. Ini cuman spekulasi kita doang, guys. Awang-awangan kita doang, guys. Kemungkinan ya bisa begitu. Nyetol juga bisa, karena kan ya balik lagi guys, kalau orang udah tergila-gila sama orang lain akan dikejarnya. Tapi yang membedakan kan kalau orang masih waras bisa ngontrol ya, kalau suka terus dianya nggak suka ya udah gimana lagi, walaupun di sini sakit. Tapi kalau orang yang mungkin udah nggak waras, udah tergila-gila beneran, kelewat batas, itu mungkin dia akan melakukan sesuatu yang di luar batas juga, di luar nalar, nekat. Seperti si Mbak Sarah Ali. Ya sekarang pikir aja guys, itu Al-Quran, wahyu yang diturunkan sama Allah ke Nabi Muhammad. Maksudnya mukjizatnya Nabi Muhammad. Dan Allah sendiri yang melaknat orang-orang yang melakukan kesesatan atau ilmu hitam atau kemusyrikan atau kesyirikan. Intinya meminta selain kepada Allah. Tapi si Mbak Sarah ini malah ibarat kata mempergunakannya sebagai sarana untuk memelet si Mas Owen Brown. Kalau ngomongin ginian, pelet memelet, jadi ingat ceritamu yang temen-temenmu. Itu gimana dong? Ya teman-teman aku itu pernah punya mas, kayak gitu. Nah kan nggak sengaja aku lihat toh, tak buka sama mas, Arab. Ada tulisan Arab juga. Tapi ada bedanya. Bedanya itu Arabnya nggak ada touch-nya. Oh berarti itu kalau orang Jawa bilang namanya Arab, cuman Arab gundul guys. Iya. Ya terus kan aku pernah nemu video mas, itu orang Indonesia juga, kayak liburan di pantai toh, terus kayak gali ngerek pasir gitu. Terus ya kayak ada plastik, nemu plastik, dibuka kertasnya, ada jampe-jampe, ya ada mantra gitu guys. Terus ada guna gitu. Ada gambar love-nya gitu. Nggak ada gambar love-nya berarti ya untuk jelas. Terus di situ juga ada tulisan Arabnya guys. Arab gundul juga, nggak ada tanda-tandanya gitu. Tapi ya nggak tahu ya guys, itu surat Al-Quran, ayat Al-Quran atau bukan. Atau mungkin cuma tulisan biasa, cuma ditulis pakai bahasa Arab. Kita nggak nyampe ini, maksudnya nggak bisa nyandak gitu loh, iya kan? Tapi kalau di Indonesia sendiri hal-hal begitu kita udah sering dengar gitu, udah nggak kaget lagi lah ya bisa dibilangnya. Walaupun meminta kepada Allah pun, tapi kan cara-caranya cara sesat, guys. Ini melawan takdir ya. Betul. Takdir jodoh gitu loh. Iya bener. Ya secara nggak langsung kalau udah nolak ya berarti bukan jodohnya. Iya.
Bener, ada penolakan. Ya misalkan kamu suka sama A, tapi dia nggak suka sama kamu, tapi kamu maksa dengan cara nekat. Kalau dia masih kesempatan, berarti ya masih ada peluang. Walaupun pada endingnya juga bukan jodoh, misalkan nikah terus cerai kan juga bukan jodoh. Pendapat kita doang ya guys ya, kita nggak bermaksud apa-apa guys. Mungkin kalau kita ada salah-salah pengucapan, salah ngomong, ada yang kurang, kalau boleh banget benerkan aja di bawah. Nah itu ya guys ya, 2 video Quran for Sleep dan juga Quran, yang mana itu merupakan video bacaan ayat Al-Quran untuk tidur, tapi di dalamnya itu diselipi mantra-mantra, jampi-jampi untuk melet seseorang guys. Pastinya kalian juga nggak akan setuju dan akan ada rasa-rasa mangkel. Gimana ya guys ya, kesel, tegel-tegelmen gitu loh. Tapi yang jelas Mbak Sarah Ali ini kebangetan banget dan udah kelewat batas banget guys. Parah ya? Parah. Entahlah guys, pokoknya balik lagi ke kalian, gimana tanggapan kalian. Tapi misalkan kalau kita ada salah-salah, kesalahan, info yang kurang, info yang belum kita jelaskan di video ini, boleh banget kalian tambahkan aja di bawah guys. Dan mungkin segitu aja video kita kali ini. Kalau kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya, biar kalau kita upload video terbaru langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.